Sahabat Mitra TV, saat ini Anda masih bersama kami dalam program Bermitra Berita Mitra. Vonis 20 bulan penjara terhadap seorang pelajar dari Bangunrejo, Lampung Tengah akibat terjerat Undang-Undang ITE tidak hanya menyisakan kesedihan bagi keluarga terpidana, namun juga memunculkan keprihatinan dalam penegakan hukum. Seorang pelajar dari Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah harus mendekam di penjara selama 20 bulan karena terjerat Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik UU ITE. LK dihukum 20 bulan penjara karena tidak menolak ketika diminta mengambil video sejoli yang diduga masih pelajar SMP melakukan perbuatan cabul. Pelajar berusia 16 tahun itu harus berurusan dengan penegak hukum setelah diadukan ke polisi oleh orang tua siswi yang kedapatan melakukan pencabulan dengan pacarnya di salah satu rumah warga. Setelah melalui proses hukum, LK divonis 20 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung Tengah. Vonis tersebut membuat sedih keluarganya karena meski masih remaja, LK merupakan tulang punggung keluarga terutama sejak ayahnya sakit-sakitan. Hingga kini LK sudah mendekam di tahanan LPL Lampung Tengah selama 5 bulan dan 1,5 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Gunung Sugih. Hukuman yang ditimpakan terhadap LK oleh keluarganya dinilai tidak adil. Alasannya, dalam kasus tersebut LK mengaku diminta mengambil video perbuatan cabul kedua pelajaran dengan HP. Setelah mengambil video, LK pergi membeli semen. HP-nya diletakkan di meja. LK tidak tahu siapa yang mengambil HP dan menyebarkan videonya. Menurut keluarganya, jika LK dianggap bersalah, maka siswa SMP negeri dan pacarnya siswa SMP swasta yang direkam melakukan perbuatan cabul juga harus dihukum. Menanggapi kasus di atas, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Tony Sastra mengatakan pelaku perekam dan penyebaran video tersebut bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE. Karena itu menurut Tosa, jika ada orang lain yang dengan sengaja meminta atau memerintahkan untuk membuat video tersebut, maka orang tersebut pun harus diproses secara hukum. Ya awalnya sih ya itu tadi siapa namanya kayak panggilan sidang-sidang gitu ya Pak ya. Karena kita kan katanya harus mengikuti prosedur hukum ya. Soal apa ya, katanya anak saya kena Undang-Undang ITE itu. Cuman kan kalau dari permasalahannya, kalau pribadi saya sih itu memang nggak adil gitu kan. Soalnya anak saya kan cuma mengambil gambar itu untuk bukti ke orang tuanya gitu. Kalau soal penyebaran anak saya nggak tahu. Soalnya dia udah video itu, dia langsung pergi karena disuruh saya beli semen. Terus yang di video itu memang lagi melakukan hal mesum gitu? Iya. Seperti suami istri? Iya, mau sama mau. Oh, itu yang melakukan itu masih sekolah atau gimana? Masih sekolah dua-duanya. Dua-dua masih sekolah? Ya, yang SMP mana? SMP Negeri 21, yang satu Muhammadiyah. Yang perempuan Yang perempuan SMP Negeri 2 tadinya. Yang laki-lakinya? Yang lakinya Muhammadiyah Tanjung Jaya. SMP Negeri 2 di Tanjung Jaya juga? Kalau SMP Negeri 2 itu di Sinarluas. Oh, Sinarluas. Ya. Oh, Sinarluas Bangunrejo. Terus kalau menurut Ibu selaku orang tua ini seperti apa keadilan yang ada? Ya, kalau harus merusi prosedur hukum, kalau memang anak saya harus dihukum, saya terima ikhlas ridho ya Pak ya. Cuma yang saya nggak terima, kenapa si pelaku ini malah masih bebas gitu, kenapa nggak dihukum sekalian gitu. Jadi kalau kata saya tuh kalau berat sebelah memang berat sebelah gitu. Ada upaya dari Ibu untuk melaporkan si pelaku itu? Kalau untuk melaporkan sih saya masih apa ya Pak? Ya karena itu tadilah kalau menurut harus ada biaya, saya nggak punya biaya gitu kan. Yang penting saya mintanya anak saya bebas kembali lagi ke rumah gitu. Kalaupun nanti ada lawyer yang memang membantu Ibu secara gratis gimana? Ya kalau membantu secara gratis ya alhamdulillah itu yang saya minta gitu. Tapi si Ibu ini siap melaporkan untuk mungkin yang melaporkan, lapor balik? Ya nggak tahu ya Pak, nggak ada dukungan kalau dari keluarga kami Pak. Karena ya kalau sendirilah kami orang nggak punya. Mungkin kalau mereka itu kan orang ada dukungan juga, jadi mereka semau-mau lah ngelaporinnya gitu. Tanpa ada sedikit pun dia ada rasa kasihan apa gimana gitu. Anak Ibu si Laksa itu masih sekolah nggak Bu? Kalau Laksa itu tadinya sekolah SMA pertama kelas 1. Dia cuman masuk 3 bulan dia keluar. Keluarnya karena nggak ada biaya atau gimana? Iya, nggak ada biaya, karena bapaknya udah sakit-sakitan gitu kan. Saya cuman dagang jualan aja gitu. Oh, berarti si Laksa udah putus sekolah ya? Udah putus sekolah, dia Udah putus keluar sekolah. sendiri karena dia
cuman bilang saya mau kerja aja bantu ibu cari uang buat berobat ayah. Terus si rumah keluarga si terduga yang cabul itu di mana itu rumahnya? Di Tanjung apa tuh Mekar Jaya 1 yang perempuannya, kalau yang laki di daerah Kedokan, Tanjung Sari. Lo emang udah pisahan apa? Apanya? Yang ngelaporin ini. Yang laporin? Pisah gimana maksudnya? Ibu bapaknya? Kalau ibu bapaknya yang asli katanya udah pisah. Bapaknya udah sama yang asli udah pisah katanya. Terus dua-duanya itu masih sekolah? Dua-duanya masih sekolah tadinya. Laki perempuannya? Mungkin kalau untuk sekarang karena udah disidang dari pihak sekolah itu udah datang, jadi anak itu dikeluarin. Oh, dikeluarin. Yang laki juga dikeluarin? Yang laki dikeluarin. Yang perempuan juga dikeluarin? Yang perempuan katanya sih ngomongnya mau pesantrenin ke Tanjung Karang. Tapi dengar-dengar lagi dia sekolahnya di bakery, pindah ke bakery. Terus dari pihak pelapor itu sendiri ada niat baiknya nggak untuk melepaskan anak ibu? Saya pernah ke sana dari awal kejadian itu, dapat semalam. Saya ke sana minta maaf lah, istilahnya minta apa maksudnya? Ya minta maaf biar minta dimaafin apa gimana. Cuman ya itu tadi, kalau ibunya nggak mau nemuin. Yang nemuin kakeknya sama kakaknya apa adiknya gitu, yang laki yang buruh. Terus dari upaya di kampung sebelum naik ke mungkin pelaporan itu, apakah nggak ada etikat baik dari korban dan pelaku lah, ibarat seperti itu Bu? Apakah ada musyawarah ataupun enggak, ini lah tahu-tahu dilaporin gitu aja? Nggak ada, tahu-tahu anaknya dipanggil, dibawa ke Polres langsung. Itu dengan alasan bilangnya mau dibawa ke tempat Pak Lurah, mau dimintain keterangan. Sedangkan saya nelpon kok, kan itu dijemputnya jam 5 sore. Warung saya lagi ramai ada yang beli. Terus kirain ada yang mau jaroh, kirain mau ngejemput itu kan. Saya bilang anak saya nggak ikut, anak saya nunggu yang di atas. Itu yang jemput pihak kepolisian yang jemput? Iya, buser katanya orang. Pakaian bebas apa pakaian bebas? Pakaian bebas. Iya. Ada surat tugas mereka nggak ditunjukkan dengan ini, surat penangkapan? Surat perintah? Nggak ada. Makanya itu saya bilang katanya mau dibawa tempat Pak Lurah. Terus saya telepon Pak Lurah, Pak ada laksa nggak di situ? Nggak ada katanya gitu. Lah ngapa? Laksa lupa dibawa sama orang 4. Kata Pak Lurah ya udah kamu kesini. Terus saya tempat Pak Lurah, kasih penjelasan sama Pak Lurah, nggak taunya. Oh, dari pihak kepolisian itu nggak menunjukkan surat tugas mereka untuk penangkapan itu ya? Nggak ada. Oke, makasih Bu. Lah kerja apa gitu, jangan di dalam sel. Ini kan yang jarak juga terbengkalai karena nggak ada anak-anak itu. Kan Berarti si Laksa selama ini jadi tulang punggung keluarga? Iya Pak, nggak sekolah, dia nggak sekolah itu ya. Kadang-kadang ada orang ngoret, ikut ngoret, uangnya dikasihin ibunya buat beli obat bapaknya. Bapaknya sekarang dia sakit ikut langsung. Alhamdulillah baru Dapat hari uang, ini ibunya beli dia mau obat belajar bapaknya. gitu. Maksain Kita karena ya namanya kita kalau besar orang juga punya mau udah butuh dibawa ke uang. rumah sakit. Harapan dari neneknya gimana? Jangan kasihan, Pengen pokoknya saya bebas. mohon sama bapak-bapak, pokoknya cucu saya minta dikeluarin lah. Kalau masalah uang kita udah pokoknya nggak punya, untuk makan aja susah. Saya nggak tegang lihat cucu saya pada itu tulang punggung ibunya Pak, walaupun kecil gitu juga. Undang-undang IT ya, undang-undang IT itu siapa yang membuat, siapa yang menyebarluaskan, itu yang akan dikejar hukum. Tapi kalau pelaku zina dan sebagainya, ancaman itu di bawah setahun. Tapi kalau yang membuat, maksudnya undang-undang IT ancaman di bawah, ada ancaman 6 tahun penjara. Jadi kalau memang orang itu memerintahkan, ya dia yang buat, artinya harus dihukum juga, ditindak tegas juga. Yang nyuruh itu berarti Bang? Yang nyuruh, tapi kita harus buktikan bahwa itu orang itu disuruh. Sementara mereka ini kan pelakunya masih di bawah umur semua nih Bang. Gimana nih Bang? Ada kebijakan lah kalau di bawah umur, tapi kalau dia di bawah umur ada undang-undang sendiri. Tapi yang jelas pidana itu tidak melihat umur sebenarnya. Memang kalau di bawah umur biasanya salah satunya dipulangkan kepada kedua orang tuanya atau dibina. Ada juga tahanan anak juga ada. Terus yang kedua pelaku ini kan bebas Bang. Itu gimana nih Bang? Tergantung penyidik. Bagaimana penyidik itu melihat. Tapi yang jelas undang-undang kita bicara siapa yang membuat, siapa yang menyebarluaskan, dulu masuk di undang-undang IT. Ada pesan nih Bang untuk masyarakat umumnya Bang? Ya, jauhkan pidana, jauhkan dari perbuatan-perbuatan pidana apapun ceritanya, karena pidana itu tidak bisa disembunyikan. Di Lampung Tengah, alhamdulillah Kapolres ini dan Kapolres sebelumnya sangat bagus, luar biasa tentang tindak pidana.
diberantas habis, tidak lihat dulu siapapun orangnya. Terima kasih, Bang. Oke, siap, sukses. Dari Lampung Tengah, tim liputan Mitra TV melaporkan.